Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Almaira dengan nomor NIM 2002 10061, Prodi Administrasi Publik kelas 1B Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Dan di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang mengusung pada pemilihan jalur perbuatan antara beberapa pilihan yang tersedia. Definisi lain dari pengambilan keputusan atau decision making, yaitu suatu proses pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atas solusi tentang prediksi ke depan. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Adapun pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli yang diantaranya yaitu 1. Menurut Suharna, 2005, definisi pengambilan keputusan menurut Suharna ialah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan, diantaranya situasi yang tidak pasti. Ciri-ciri pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri pengambilan keputusan terdiri atas 1. Proses keputusan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus atau kontinu, sebab kalau tidak adanya suatu proses yang tidak berkesinambungan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Apabila tidak ada tindakan lebih lanjut, maka keputusan itu tidak mempunyai arti. Sifat dari pengambilan keputusan ini dapat dipertimbangkan dengan faktor waktu yang dapat dibagi menjadi 1. Pertimbangan waktu yang lampau, di mana masalah itu timbul dan informasi dapat dikumpulkan. 2. Waktu sekarang, di mana keputusan itu dibuat. 3. Waktu akan datang, di mana keputusan dilaksanakan dan diadakan penilaian. Rangkaian keputusan tersebut diambil oleh sejumlah individu yang berbeda. Faktor waktu ditambah dengan rangkaian sifat-sifat adalah merupakan komponen daripada proses yang merupakan dasar daripada pengambilan keputusan. 2. Konsep ikatan. Kalau suatu konsep keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal yang penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan dengan kedua belah pihak itu. Hasil daripada syarat-syarat yang telah ditentukan dalam keputusan yang baik dapat digambarkan sebagai suatu kesimpulan. Keputusan itu akan sukses apabila menimbulkan suatu ikatan antara pengambilan keputusan dengan keputusannya. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi disebabkan karena cara bekerja. Keputusan itu sendiri, ikatan akan timbul karena orang di dalam organisasi berusaha menyesuaikan dan melaksanakan keputusan itu. 3. Penilaian. Faktor penilaian di dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas dua hal. 1. Pimpinan atau pengambilan keputusan menghadapi suatu pertanyaan, pilihan antara dua atau lebih alternatifnya. 2. Masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. Pemilihan daripada pengambilan keputusan atau pimpinan tidak atas dasar pertimbangan, tetapi atas dasar beberapa alternatif yang oleh pengambilan keputusan dianggap penting. Adapun yang merupakan pertimbangan pokok bagi pimpinan dan pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan kepada pribadinya, pengalamannya, pengabdiannya, dan kecakapannya, tetapi sebagai unsur yang penting ialah pertimbangan dari orang-orang yang membantahnya atau sifatnya di dalam memberikan saran-sarannya. 4. Perilaku dengan maksud tujuan tertentu. Setiap penilaian dalam pemilihan alternatif tersebut di atas harus dibandingkan satu sama lain dengan hasil daripada penilaian yang diharapkan dari salah satu alternatif yang penting, yaitu yang berhubungan dengan maksud tujuan organisasi baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Maksud dari tujuan organisasi merupakan suatu standar untuk mengadakan penilaian daripada kemungkinan hasil tindakan-tindakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, maka tujuan organisasi adalah bersifat dominan atau terkuat
yang dapat dihubungkan dengan tujuan pribadi secara sadar maupun tidak sadar bagi pimpinannya. Jelasnya perilaku dengan maksud atau tujuan untuk mencapai tujuan organisasi itu adalah merupakan suatu pertimbangan yang pokok dalam pengambilan keputusan. Fungsi pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa fungsi pengambilan keputusan. Terdiri atas 1. Awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik seorang individual maupun secara kelompok, baik secara institusional bersifat futuristik, artinya bersangkut. Suatu yang bersifat futuristik artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang di mana efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. Berikut ini terdapat beberapa pengambilan keputusan terdiri atas 2, yaitu 1. Tujuan yang bersifat tunggal. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Tujuan yang bersifat ganda. Terjadinya apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan 2 masalah atau lebih, yang bersifat tidak kontradiktif. Dasar pengambilan keputusan. Menurut Terry dalam Sanusi 2000/16 menyatakan pada umumnya pengambilan keputusan seseorang memiliki dasar antara lain yaitu intuisi, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Gaya pengambilan keputusan. Gaya pengambilan keputusan ialah bagaimana seseorang melakukan interpretasi, merespon, dan juga cara seseorang bereaksi kepada situasi yang dihadapinya. Menurut Kuzgun, terdapat 4 gaya pengambilan keputusan antara lain rasional. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan strategi yang sistematis dan berencana dengan orientasi masa depan yang jelas. 2. Intuisi. Gaya pengambilan keputusan ini ditandai dengan ketergantungan terdapat pengalaman batin, fantasi, dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa banyak pertimbangan atau pengumpulan informasi. 3. Dependent. Gaya pengambilan keputusan ini menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan melibatkan tanggung jawab kepada orang lain. Dengan bahasa lain, gaya ini cenderung pada keputusan orang lain yang mereka anggap sebagai figur otoritas seperti orang tua, keluarga, dan teman. 4. Keraguan. Gaya pengambilan keputusan ini lebih mengarah kepada menghindari situasi pengambilan keputusan atau tanggung jawab terhadap orang lain. Faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan. Shamsi menyatakan terdapat beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam pengambilan keputusan antara lain. 1. Hal-hal yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang emosional maupun yang rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi harus lebih mementingkan kepentingan organisasi. Jarang sekali pilihan yang memuaskan, oleh karena itu buatlah alternatif, tandingan, dan sebagainya lainnya. Proses pengambilan keputusan. Menurut W.H. Neumann, pengambilan keputusan ini menyangkut 4 langkah atau tahap pokok. 1. Menentukan diagnosa dari masalah yang sebesarnya atau diagnose the problem properly. 2. Pikirkan satu atau lebih pemecahan yang baik. Connive of on more good solution. 3. Proyeksikan dan bandingkan konsekuensi daripada alternatif itu. 4. Berilah penilaian perbedaan dari sejumlah konsekuensi itu dan pilihlah langkah tindakannya. Demikianlah pembahasan mengenai pengambilan keputusan, pengertian menurut para ahli, ciri, fungsi, dan tujuan, dasar gaya, faktor, proses, dan tahapan. Semoga adanya ulasan tersebut dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan kita semua. Saya akhiri, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.